Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 10, Iblis Tombak. Ada berbagai macam orang di arena gladiator, termasuk mereka yang menyembunyikan identitas mereka seperti Jian Wushuang. Jadi tidak ada yang menganggapnya aneh. Sudah cukup bicaranya. Ayo bertarung. Suara Jian Wushuang dingin. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, kekuatan spiritualnya sudah meningkat. Langkah keempat dari jalan roh. Iblis Tombak tercengang dan wajahnya memerah karena marah. Beranikah kau meremehkanku? Spear Devil menganggap dirinya sangat tangguh setelah mengalahkan dua prajurit dengan level yang sama secara berturut-turut. Namun, lawannya sekarang hanyalah seorang prajurit dari langkah keempat jalan roh. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menjadi marah. Pergilah ke neraka. Tombaknya yang panjang menusuk udara seperti seekor naga, menyebabkan ledakan sonik yang melengking dan muncul di depan Jian Wushuang pada saat berikutnya. Spear Devil juga telah menutup jarak 10 meter antara dirinya dan lawannya pada saat yang sama. Cepat sekali. Jian Wushuang terkejut namun gerakannya sendiri tidak melambat. Sus, ha. Plus dia mencabut pedang panjangnya dari sarungnya, langsung menghasilkan bayangan pedang yang terlalu cepat untuk ditangkap. Dia mengayunkan pedangnya ke arah lawannya saat kekuatan spiritualnya meledak dan mendorong kekuatannya ke puncaknya. Dentang. Pedang dan tombak beradu dengan suara berdenting yang keras. Jian Wushuang memutar pergelangan tangannya, mencondongkan pedang panjangnya ke depan. Dengan gerakan melompat seperti hantu, pedang itu menyilang badan tombak dan mengiris ke arah tangan iblis tombak. Seni pedang ini. Dalam keterkejutannya, penghinaan Spear Devil terhadap lawannya lenyap seketika. Meskipun itu hanya gerakan pedang sederhana, dia menyadari bahwa Jian Wushuang memiliki kemampuan pedang yang luar biasa. Keluar. Teriaknya dengan keras, mengayunkan tangannya yang memegang tombak panjang dengan kuat. Kekuatannya yang menakutkan langsung menangkis serangan Jian Wushuang. Dia berbalik, ingin melancarkan serangan balik. Baik tombak atau sosokmu, mereka terlalu kikuk. Datanglah dan jadilah targetku. Suara Jian Wushuang terdengar di telinganya, diikuti oleh bayangan pedangnya yang halus satu demi satu. Cepat. Dia terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga tampaknya mustahil untuk keluar dari seorang prajurit di langkah keempat jalan roh. Selain itu, permainan pedang Jian Wushuang juga terus-menerus terganggu dan tidak memberi iblis tombak ruang untuk melawan. Sungguh pendekar pedang yang hebat. Menakutkan. Pendekar pedang ini. Keributan terjadi di arena, seruan terdengar silih berganti. Kerumunan orang menyadari bahwa pertempuran ini adalah tantangan loncat pangkat antara seorang prajurit dari alam keempat jalan roh dan seorang prajurit dari langkah kelima jalan roh. Biasanya, tidak ada yang mengejutkan dalam pertempuran semacam itu. Bagaimanapun, ada perbedaan yang sangat besar antara langkah keempat dan langkah kelima. Namun, semua orang tercengang saat keduanya mulai bertarung. Iblis tombak yang berada di langkah kelima jalan roh ternyata berhasil dilumpuhkan sepenuhnya oleh pendekar bertopeng yang berada di langkah keempat jalan roh. Menarik. Pria paruh baya berjubah ungu longgar itu tersenyum saat melihat pemandangan yang terjadi di arena. Prajurit bertopeng itu seharusnya seorang pemuda, tetapi dia memiliki ilmu pedang yang sangat hebat. Jika aku tidak salah, ilmu pedangnya seharusnya adalah ilmu pedang daun jatuh dari paviliun pedang. Itu hanyalah ilmu pedang kelas 1 pada umumnya, tetapi dia menguasainya dengan sangat baik dan mampu mengembangkannya hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Setiap gerakannya bersih tanpa hiasan yang tidak perlu. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki pemahaman yang baik tentang ilmu pedang dan dasar yang kuat. Bakatnya dalam prinsip pedang sangat luar biasa karena dia memiliki kemahiran seperti itu saat masih sangat muda. Di sisi lain, cara orang yang disebut iblis tombak menggunakan tombaknya jauh lebih rendah. Jika bukan karena kekuatan spiritualnya yang lebih kuat, dia pasti sudah kalah sejak awal. Pria paruh baya berjubah ungu longgar itu adalah pengawas arena gladiator dan memiliki wawasan yang luas seperti halnya statusnya. Hanya dengan sekali pandang, ia berhasil memahami kehebatan pendekar pedang Jian Wushuang dan juga bakatnya dalam prinsip pedang. Pria itu tidak salah. Jian Wushuang memiliki pendekar pedang yang benar-benar hebat. Dia tidak akan menerima tantangan lompat pangkat jika dia tidak percaya diri. Di arena, pertarungan sangat berpihak pada satu orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana pedangnya bisa begitu cepat? Aku berada di langkah kelima jalan roh, tetapi aku bahkan tidak bisa mengejar kecepatannya. Spear Devil terkejut tetapi dengan cepat menjadi gelisah. Ah! Spear Devil menggeram, api kemarahan berkobar di matanya. Dia benar-benar meledak di saat berikutnya. Ledakan. Suara ledakan sonik yang melengking sekali lagi bergema di seluruh arena. Mengabaikan Jian Wushuang yang menebasnya, dia segera menunjukkan jurus pembunuh terkuatnya, yang memiliki daya mematikan yang mengerikan. Lihat, Spear Devil sedang menggunakan jurus pamungkasnya. Itu adalah 13 gaya tombak penembus awan. Seseorang berteriak di bawah arena.
13 gaya tombak penembus awan merupakan serangan berkelanjutan, yang masing-masing lebih ganas dan kuat dari sebelumnya. Itulah jurus unik yang melambungkan nama Spear Devil. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga Jian Wushuang pun tak kuasa menahan rasa gugupnya. Ia segera menggunakan pedang panjangnya untuk menahan serangan tombak yang terus-menerus dan ganas itu. Klang, 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 klang. Lengannya terasa mati rasa setelah menangkis 12 serangan tombak dalam satu tarikan napas. Sementara itu, Spear Devil telah mengumpulkan kekuatannya dan mendorongnya ke tingkat tertinggi, menunjukkan serangan tombak ke-13 yang terkuat dan paling mengerikan. Mati! Teriak iblis tombak, wajahnya berubah karena keganasan. Pergilah ke neraka. Niat membunuh terpancar di mata Jian Wushuang. Wih, ha, plus. Bayangan pedang sedingin es itu berkelebat sebelum menghilang seketika. Bayangan itu kecepatannya tak terbayangkan, tak terlukiskan. Warna merah cerah berceceran di udara. Senyum ganas Spear Devil masih terukir di wajahnya, tetapi matanya dipenuhi dengan kebencian dan keengganan. Jika diperhatikan dengan saksama, terlihat luka pedang yang jelas di bagian vital tenggorokannya. Iblis tombak, seorang pendekar alam kelima jalan roh yang telah memenangkan 2 pertempuran hidup dan mati berturut-turut, terbunuh. Jian Wushuang berdiri di samping mayat iblis tombak, terengah-engah. Hampir saja. Mereka memang pejuang yang membantai di arena gladiator. Kegilaan terukir di tulang mereka. Dia benar-benar memilih untuk bertarung hidup-hidup setelah ditekan oleh pendekar pedangku. Aku tidak bisa menandingi kegilaannya. Untungnya, aku punya kartu trufku atau aku akan mati hari ini. Jian Wushuang mendesah. Di bawah arena, semua orang tercengang dan terkejut. Penonton yang tak terhitung jumlahnya menahan napas, menyaksikan arena dengan rasa tidak percaya. Tak seorang pun menduga Spear Devil, seorang pendekar sakti yang telah memenangkan 2 pertempuran berturut-turut, akan tewas di tangan seorang pendekar di langkah keempat jalan roh. Tantangan lompat pangkat benar-benar berhasil. Di antara hadirin, lelaki setengah baya dengan jubah ungu longgar akhirnya berubah ekspresinya. Sebelumnya dia tampak hanya tertarik, tetapi sekarang dia tampak serius. Seni pedang yang kau gunakan sebelumnya, apakah itu seni pedang anonim?